Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka TNI AL ramai diperbincangkan netizen terkait pelibatannya guna menumpas aksi teroris kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua Sabtu 1 Mei 2021. Bahkan Denjaka dikabarkan sudah tiba di bumi Cendrawasih. Siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka dan bagaimana sepak terjangnya di dunia militer tanah air? Denjaka adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska, Taifib Kop Marinir TNI Angkatan Laut. Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, unit ini bisa ditugaskan di mana saja, seperti darat maupun udara. Tugas pokok pasukan gabungan Kopaska dan Yot Taifib ini adalah operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut yang tidak terdeteksi oleh musuh. Mereka yang menjadi bagian dari pasukan ini telah menjalani pelatihan yang sangat berat. Setiap tahun hanya 50 orang yang lulus dari berbagai jenis ujian. Lantas, seperti apa bentuk latihan prajurit Denjaka? Selain fisik prima, calon Denjaka juga dituntut memiliki IQ yang tinggi. Selama menjalani pendidikan, teori di kelas hanya 20% saja. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan ini adalah sekitar 9 bulan, selebihnya di lapangan seperti hutan, laut, bahkan udara. Mereka harus mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Mereka dituntut mampu melaksanakan tugas rahasia secara sempurna. Untuk mencapai semua itu diperlukan pendidikan yang sangat keras dan ketat. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Calon Denjaka ditempa di tengah ombak ganas di Laut Banyuwangi yang kerap menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas itu. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Kenapa ditempa dengan latihan yang keras? Jika sewaktu-waktu prajurit Trimedia menguasai medan darat, laut, dan udara, itu dibuang ke laut dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh musuh, mereka akan mampu menyelamatkan diri. Setelah melawan ombak besar di laut, mereka juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan sedikit pun. Bayangkan, mereka hanya dibekali garam saja. Air minum pun tidak diperkenankan dibawa. Mereka dituntut memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan. Di dalam hutan, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan dalam waktu berhari-hari. Tak jarang mereka harus memakan binatang liar untuk bertahan hidup, seperti ular, monyet, dan lain sebagainya. Untuk latihan udara, mereka bukan lagi dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa. Jika dalam terjun tempur, payung sudah terbuka ketika keluar dari pintu pesawat. Prajurit Denjaka dilatih terjun bebas. Latihan terjun bebas itu tidak hanya dilakukan siang hari, tapi juga di malam hari. Dengan begitu, bila sewaktu-waktu dalam masuk ke sasaran musuh, mereka tidak harus lewat darat, laut yang mudah dideteksi lawan. Para Denjaka juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi oleh musuh. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi. Denjaka terdiri dari satu markas Zedeng Detasemen, satu tim markas, satu tim teknik, dan 3 tim tempur sebagai unsur pelaksana. Prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara.
Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik, dan teknik anti-teror, anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, dan komando kelautan, dan kepaparan lanjutan. Tak berhenti di situ, prajurit Denjaka juga dibekali materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi Taifib dan Pasca, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari, dan berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, dasar darat, laut, dan udara. Selanjutnya, penguasaan taktik dan teknik untuk merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan, pangkalan, dan personil yang disandera di objek vital di laut. Penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, penjinakan bahan peledak, dan peningkatan kemampuan survival, kelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi. Sekian paparan kita tentang Denjaka yang akan bertarung, yang akan mendamaikan Indonesia dari KKB di Papua.